Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya tinggal di Desa Banyurata, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya tentang usaha di bidang peternakan domba. Saya mulai beternak domba itu di tahun 2021, di awal tahun ya, sekitar bulan Februari. Dulu itu saya mulai beternak domba itu mulai dari 4 ekor indukan yang saya beli dari tetangga saya dengan harga per ekornya itu dihargai 1.700.000. Jadi untuk 4 ekor tersebut kurang lebihnya itu saya modal sekitar 6.800.000. Itu dari 4 ekor tersebut saya pelihara selama 6 bulan, dan dari 4 ekor tersebut itu menghasilkan 8 ekor anakan domba. Jadi kala itu karena saya waktu awal mulanya saya mulai dengan 4 ekor indukan, lalu karena saya itu ndak punya pejantan untuk memijah di kandang saya, itu saya pinjem domba punya tetangga saya. Itu dulu saya pinjam kurang waktu 1 bulan, lalu saya kembalikan, dan di situ saya pelihara domba itu selama kurang lebih 6 bulan, menghasilkan anakan sekitar 8 ekor tadi. Dari 8 ekor tadi saya pelihara lagi selama 3 bulan dan akhirnya sudah siap dijual. Lalu saya jual 8 ekor anakan tersebut. Itu dulu itu laku karena 8 ekor tersebut itu yang 4 jantan, yang 4 betina itu kurang lebih laku. Yang jantan itu dihargai 1.300.000-an kali 4 itu sekitar ya mungkin kurang lebihnya 5 jutaan. Untuk betinanya dihargai 700-an, itu berarti kali 4 berarti sekitar 2.800.000-an. Jadi dari hasil 8 ekor anakan tersebut saya memperoleh keuntungan kotor sekitar 8 juta. Itu dalam kurun waktu 9 bulan dari awal mula saya beternak. Kenapa saya beternak domba? Saya itu dulunya itu beternak ayam petelur karena ada kendala di ayam petelur. Waktu itu pakan ayam petelur itu naik terus dengan harga penjualan telur yang di bawah harga produksi. Waktu kala itu pakan terus harganya terus naik, sedangkan harga jualnya itu relatif di bawah harga pokok produksi. Dan juga dari kesehatan ayamnya, karena dari pabrik itu pakan itu tidak dianjurkan untuk menggunakan antibiotik, dan disitu terkendala di kesehatan ayam petelurnya yang mengakibatkan mudah terserang penyakit. Dan waktu itu saya itu rugi termasuknya karena banyak kematian. Waktu kala itu saya beternak ayam petelur itu populasinya kurang lebih 500 ekor, dan di kala itu sudah
dan dikala itu saya rugi karena ayam petelur saya itu banyak yang terserang penyakit. Kurang lebih waktu kala itu ada 200 ekoran yang mati. Akhirnya setelah saya melihat kemunduran di usaha saya, di usaha khususnya di ayam petelur tadi, saya rugi di situ. Dengan sisa 300 ekor tadi saya jual beserta kandangnya, lalu saya berhenti sementara waktu, dan di situ saya bingung ya, bingung apa artinya ya, ada di titik ya mungkin dalam artian ya kebuntuan lah. Saya putuskan untuk berhenti dahulu, untuk istirahat dahulu, menenangkan hati dan juga pikiran. Saya melihat teman saya usaha di bidang domba, peternakan domba. Pada kala itu saya lihat teman saya memulai di dapatnya baru sekitar 10 populasi, 10 indukan. Lalu saya coba tanya-tanya terkait dengan bagaimana perawatan dan mungkin prospeknya ke depan. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan, karena saya ada sedikit lahan yang tidak terpakai, artinya belum dimanfaatkan. Dari situ saya berpikir, kenapa saya tidak ternak domba saja, karena saya punya sumber dayanya, sumber daya alamnya yang mungkin bisa saya manfaatkan, bisa saya maksimalkan. Nah, pada saat itu saya mulai dari 4 ekor indukan tersebut. Kalau domba itu perawatannya cukup mudah, dan domba itu sendiri itu kuat terhadap serangan penyakit. Artinya itu tidak cengeng ya. Dia domba itu relatif lebih tahan terhadap penyakit. Dan juga pakannya itu tidak terlalu ribet. Jadi untuk rumput apa saja, mau basah mau kering, dia tetap mau makan. Dia untuk masalah makan atau pakannya itu tidak membebani, artinya mudah untuk dirawat. Kalau jenis domba yang saya ternak itu ya ada domba ekor tipis, terus ada domba ekor gemuk, Garut, domba Garut, dan juga domba Texel. Nah, sini saya itu memfokuskan untuk menyilangkan antara dua genetik dari domba ekor tipis tadi ataupun ekor gemuk. Saya silangkan dengan domba Texel Wonosobo atau domba Garut. Nah, di sini tujuannya agar anakan yang lahir dari persilangan tersebut memperoleh genetik yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Kalau panennya sendiri itu karena saya itu breeding ya, itu saya panen itu ya cukup lama ya, nggak seperti penggemukan yang mungkin bisa 3 bulan 2 bulan bisa panen. Kalau saya itu kurang lebih bisa memanen dari hasil ternak saya itu kurang lebih sekitar 9 bulanan. Jadi 5 bulan itu indukan bunting, lalu 3 bulan itu sapi ya. Nah, sekitar 8 bulanan, 9 bulan itu baru saya panen dari indukan. Itu mengeluarkan, itu keluar cempe, itu untuk siap dijual itu umur 3 bulanan ke atas. Kalau kendala menurut saya itu ya
ya terkait di penguapan, karena itu dulu itu saya bikin kandang itu asal-asalan, khususnya di saya sendiri itu kendalanya itu dulu itu amoniak ya, amoniak ataupun gas yang keluar dari kotoran ternak tersebut itu menguap. Nah, pada kala itu karena saya bikin kandangnya cuma asal-asalan, itu karena tidak ada ventilasi udara, karena sirkulasinya kurang, itu akhirnya menyebabkan banyak faktor penyakit ya. Dari salah satunya itu ada yang terkena penyakit mata, pernapasan ataupun itu batuk, paru-paru, dan juga ada penyakit ya mungkin apa ya, pilek atau lain sebagainya. Itu di lain itu juga memang kendala faktor pakan di musim kemarau, karena saya ini masih menggunakan full murni hijauan rumput. Jadi kalau musim kemarau itu karena tidak turun hujan, itu stok pakan rumput ataupun pertumbuhan rumput itu tidak secepat di musim kemarau. Itu termasuk kendala saya. Akhirnya saya itu dalam hal stok pakan itu berkurang. Kalau target untuk jangka panjangnya itu saya cita-citanya ingin punya 100 ekor indukan domba, yang kebetulan di waktu ini pada waktu ini itu baru ada sekitar 35 kurang lebih 35 sampai 40 indukan ya, jadi masih kurang sekitar 60 indukan lagi. Kenapa saya pikir saya harus punya 100 indukan? Karena saya menghitung saya ingin berternak yang bisa menghidupi kehidupan di desa. Itu kalau saya estimasi dari hasil 10 atau dari hasil 100 indukan itu, saya estimasi misalkan dalam 2 periode beranak atau 2 periode siklus domba melahirkan itu sekitar 14 bulan. Kalau misalkan di rata-rata domba itu beranak 1 ekor saja, kalau 2 kali siklus beranak itu kan jadi totalnya kalau 100 indukan itu kita memperoleh cempean itu sekitar 200 ekor ya. Nah, dari 200 ekor tersebut misalkan kita jual per ekornya itu di rata-rata sekitar 800.000 saja, kita sudah ada keuntungan kotor sekitar 160 juta. Dan misal pun itu kita bagi, mungkin dibagi 14 bulan, mungkin ditambah 3 bulan lagi itu masa penyapian cempe yang beranak di siklus yang terakhir, yang kedua itu, mungkin di total itu selama 17 bulan kita berternak, kita menghasilkan kurang lebih kalau yang dihitung itu hasil minimal itu tadi sekitar 160 juta. Itu kalau mungkin dibagi 17 bulan itu kurang lebihnya ya sudah cukup lah untuk kita hidup di desa. Walaupun itu masih keuntungan kotor dipotong mungkin pengeluaran atau mungkin lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya untuk jumlah sekian tersebut sudah cukup untuk mencukupi kehidupan hidup di desa, asalkan ya kita hidup yang sederhana. Kalau untuk memulai usaha ternak domba itu awal
Kalau untuk memulai usaha ternak domba itu awal mulanya itu yang harus diperhatikan adalah eh, lahan hijauan atau yang biasa dibilang itu bang pakan. Itu yang paling utama, karena yang kita tahu dalam peternakan itu kos yang tertinggi itu berada di pakannya. Biaya tertinggi ada di pakannya, jadi kita harus bisa menekan semaksimal mungkin biaya pakan tersebut. Ya, untuk menekan biaya pakan tersebut, mungkin kalau teman-teman itu mau terjun ke dunia breeding itu harus dan wajib punya lahan hijauan atau bank pakan. Itu tujuannya untuk meminimalisir atau meminimalkan biaya akomodasi atau eh, biaya yang kita butuhkan untuk berternak. Jadi kalau kita punya lahan pakan itu bisa meminimalkan biaya produksi ternak kita. Lalu yang selanjutnya, kalau kita yang pertama sudah disiapkan, kalau teman-teman semua sudah menyiapkan lahan hijauannya, teman-teman semua baru memikirkan untuk membangun kandang ya. Jadi tahapannya itu pertama teman-teman semua harus membuat atau menanam rumput atau membuat bank pakan dahulu. Lalu yang kedua, teman-teman baru bisa bikin kandang. Setelah lahan rumput itu sudah siap, kandang siap, nah lalu yang ketiga baru teman-teman bisa mengisi ternaknya. Yang pokok adalah lahan pakannya. Ternak itu mengikuti lahan hijauannya kalau mau breeding. Ya, mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga dari pengalaman saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua memulai beternak, khususnya di peternakan domba. Kedepannya saya usahakan saya akan sering-sering mengupload video tentang peternakan domba, tentang cara beternak domba. Cukup sekian video yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.